Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari dataset kami, yaitu Employee Representation Dataset. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailatul Wafiroh dengan NIM 52250003 dan rekan saya Angeliki Yosilatesia Bahrul Ulum dengan NIM 52250001. Saya Putri Adria Garini dengan NIM 52250002. Saya Franky Tongaretang dengan NIM 52250005. Saya Nasyila Dila Zahra dengan NIM 52250004. Jadi yang pertama kita akan membahas pendahuluan dari hasil analisis dataset kami. Nah, retensi karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan kinerja dalam organisasi tersebut. Nah, perusahaan yang mampu mempertahankan karyawan berkualitas akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tingkat turnover yang tinggi. Melalui hasil analisis Employee Representation Dataset ini, penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk memahami pola dan faktornya mempengaruhi lama karyawan bertahan di perusahaan. Variabel seperti gaji bulanan, seperti kepuasan kerja, pelatihan, dan kinerja dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi retensi karyawan di lingkungan kerja. Oke, jadi di sini aku bakal menjelasin grafik total karyawan per departemen. Di sini tuh paling tinggi itu ada finance itu 425, marketing 420, HR 406, engineering 381, dan yang paling sedikit itu operation 368. Jadi kesebaran karyawan relatif seimbang antar departemen, namun finance menjadi yang terbesar. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan tenaga kerja di bidang keuangan dibanding departemen lainnya. Jadi di sini ada diagram proporsi lokasi kerja karyawan, ada head office itu 50%, branch office itu 28,3%, dan yang terakhir itu ada secara remote itu 21,3%. Nah, jadi tuh sebagian besar karyawan masih terpusat di kantor pusat. Namun persentase kerja jarak jauh menunjukkan perusahaan sudah mulai menerapkan sistem kerja fleksibel. Di visualisasi ketiga, terdapat histogram yang memvisualisasikan tentang distribusi masa kerja karyawan, di mana pada sumbu X menunjukkan periode retensi dalam satuan bulan dan sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah karyawan. Terlihat sebagian besar karyawan memiliki masa kerja sekitar 80-94 bulan atau 6-8 tahun, menandakan retensi dan loyalitas yang tinggi. Bentuknya sedikit miring ke kanan karena di sini terdapat beberapa karyawan yang masa kerjanya sangat panjang namun jumlahnya sedikit. Pada visualisasi keempat, terdapat box plot yang memvisualisasikan tentang distribusi gaji bulanan karyawan per departemen. Di sini terlihat median gaji bulanan karyawan per departemen ada di kisaran 10-12 juta. Ini menunjukkan struktur gaji yang seimbang. Tapi perbedaannya ada di sebarannya. HR punya variasi gaji yang lebih luas, sedangkan marketing dan engineering itu punya variasi yang lebih sempit. Dan ada outlier di finance yang menunjukkan bahwa terdapat karyawan dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa kompleksitas jabatan mempengaruhi perubahan gaji antar departemen. Oke, baik teman-teman, kita lihat di sumbu X terdapat skor kinerja karyawan dan di sumbu Y gaji bulanan. Ini kalau perusahaan membayar berdasarkan performa, seharusnya garis tren merah naik ke kanan atas. Artinya semakin tinggi kinerja, semakin tinggi gaji. Tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Garis trennya hampir datar, bahkan sedikit menurun. Artinya karyawan yang kinerja tinggi tidak selalu bergaji tinggi. Ada yang kinerjanya biasa aja, tetapi bergaji besar. Dan ada yang kinerjanya tinggi, namun gajinya rendah. Ini menandakan bahwa sistem kompensasi perusahaan tidak berbasis pada performa, melainkan kemungkinan pada jabatan, masa kerja, dan atau faktor lain. Dampaknya, karyawan berprestasi bisa merasa tidak dihargai dan hal ini berisiko menurunkan motivasi kerja. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis sentral tendensi dari data gaji bulanan dan jam kerja karyawan. Tujuannya untuk melihat nilai tengah menggunakan min, median, dan modus. Pada grafik gaji bulanan, sebarannya mendekati normal tapi lebih condong ke kiri. Artinya, rata-rata lebih kecil dari median dan modus. Ada beberapa karyawan bergaji rendah ia menurunkan nilai rata-rata, namun secara umum data gaji cukup stabil dan tidak terlalu bervariasi. Oke, untuk jam kerja per minggu, sebarannya juga mendekati normal tapi lebih condong ke kanan.
Artinya ada sebagian kecil karyawan yang bekerja lebih lama dari rata-rata, tapi perbedaannya kecil. Jadi jam kerja antar karyawan masih tergolong konsisten. Secara keseluruhan, baik gaji maupun jam kerja menunjukkan pola yang seimbang dan stabil tanpa perbedaan besar antar karyawan. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang visualisasi box plot yang ngebandingin antara gaji bulanan dan jam kerja karyawan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang multisalary ini, itu kotaknya kelihatan sempit banget. Artinya penyebaran gaji karyawan itu kecil dibandingkan yang ini. Jadi bisa dibilang gaji antar karyawan hampir sama. Rata-ratanya sekitar 9,97, dan karena penyebarannya sempit, berarti perusahaan punya sistem gaji yang cukup stabil dan merata. Kemudian, kalau kita lihat di work hours, itu kotaknya lebih lebar dan ada beberapa titik di outlier. Di atas dan di bawah ini. Ini menandakan kalau jam kerja karyawan itu lebih bervariasi. Mungkin karena adanya perbedaan antara posisi, tanggung jawab, atau sistem kerja yang fleksibel. Ada juga yang jam kerjanya lebih lama, tapi ada juga yang jam kerjanya lebih pendek. Kesimpulan dari grafik ini itu kita bisa lihat kalau variabilitas gaji lebih kecil dibandingkan variabilitas jam kerja. Artinya, perusahaan punya sistem penggajian yang konsisten. Tapi di sisi lain juga ngasih fleksibilitas waktu kerja buat karyawannya. Dan itu yang bikin menarik, stabil di gaji tapi fleksibel di jam kerja. Kita lanjut ke histogram. Di sini setelah kita tadi bahas box plot, sekarang kita lanjut visualisasi yang kedua, ini adalah histogram. Kalau di box plot kita melihat sebaran data lewat kuartil dan pensilan, di histogram ini kita bisa lihat bentuk distribusi datanya secara lebih detail. Pertama, kita lihat dulu grafik yang sebelah kiri. Sebelah kiri yaitu distribusi gaji bulanan karyawan. Sumbu X ini menunjukkan nilai gaji, sedangkan sumbu Y ini dia tuh menunjukkan kepadatan atau frekuensi kemunculan data. Kalau kita perhatikan, bentuk histogram ini sempit dan simetris, dengan rata-rata sekitar 9,97. Ini menandakan kalau sebagian besar karyawan punya gaji yang mirip satu sama lain. Sebarannya ini nggak terlalu besar, tapi artinya perbedaan gaji antara karyawannya itu kecil. Hal ini bisa jadi karena struktur gaji perusahaan cukup beragam. Misalnya karena posisi karyawan yang hampir sama atau kebijakan penggajian yang sudah distandarkan. Kita move yang grafik sebelah kanan ini, yaitu distribusi jam kerja per minggu. Di sini rata-ratanya sekitar 45,09 jam. Tapi bentuk histogramnya itu lebih lebar dan menyebar dibandingkan grafik yang gaji ini. Itu artinya jam kerja antar karyawan itu jauh lebih bervariasi. Ada karyawan yang mungkin kerja sekitar 40 jam, tapi ada juga yang bisa sampai 50 jam ataupun lebih. Variasi ini bisa disebabkan oleh perbedaan posisi kerja, oleh perbedaan sistem shift-nya, oleh perbedaan aturan jam kerja yang fleksibel di perusahaannya. Baik, sekarang kita melihat di sumbu X ada jam kerja per minggu, dan di sumbu Y tetap gaji bulanan. Setiap titik biru mewakili satu karyawan, dan garis merah menunjukkan rata-rata gaji, yakni sekitar 10 juta. Kalau jam kerja memengaruhi gaji, seharusnya titik-titik naik ke kanan atas. Makin banyak jam kerja, makin tinggi gajinya. Tetapi nyatanya tidak, titik-titiknya tersebar secara acak. Karyawan yang kerja 30 jam bisa bergaji 5 juta dan bisa juga 15 juta. Yang kerja 60 jam pun sama, gajinya bervariasi. Jadi, jam kerja panjang tidak menjamin gaji tinggi. Artinya, perusahaan ini kemungkinan membayar berdasarkan posisi atau tanggung jawab, bukan lamanya waktu kerja. Baik, jadi kesimpulannya, secara singkat, hasil analisis Employee Retention Dataset menunjukkan bahwa gaji bulanan memiliki konsistensi tinggi dan sistem kompensasi perusahaan tergolong stabil. Sebaliknya, jam kerja memiliki variasi besar antar karyawan, mencerminkan perbedaan tanggung jawab atau fleksibilitas kerja. Departemen Finance memiliki jumlah karyawan terbanyak. Mayoritas bekerja di kantor pusat dengan masa kerja puncak 7-8 tahun, yang menunjukkan retensi baik. Tidak ditemukan korelasi kuat antara gaji dan kinerja, sehingga faktor seperti kepuasan dan keseimbangan kerja kemungkinan lebih berkurang.